Acara rahinane sane mangkin nike wenten paletan acara diawali dengan donor darah. Donor darah nike merupakan aksi Partai Golkar Kabupaten Kelungkung kemanusiaan taler wenten pengobatan gratis. Pengobatan gratis nike disumbangkan saking Yellow Clinic Partai Golkar Provinsi Bali. Malih jebos wenten atur-atur saking Ketua Titiang Ring Provinsi Bali napi sane jagi keapiang mangge disampaikan Ring Iratu idadane sareng sami. Langkah awal yang sangat positif untuk terus ditindaklanjuti. Jangan berhenti sampai di sini. Karena apa? Karena kita ini adalah petugas partai atau pelaksana partai yang wajib untuk mengembangkan apa yang ditugaskan oleh kebijakan partai, yaitu mewujudkan doktrin karya dan kekaryaan di seluruh lapisan masyarakat. Dan selanjutnya saya sampaikan kepada kader-kader, ya, kami akan prioritaskan ya untuk 2024 yang memang berbuat nyata untuk masyarakat. Jadi para kader yang akan nanti kita calonkan di DPRD Kabupaten, Provinsi, termasuk pusat, ya sudah tentu kita harus berbuat mulai sekarang. Dan saya berikan penghargaan yang baik atas kebersamaan ini. Yang belum bersama, mari kita bersama-sama. Karena apa? Karena kita adalah melaksanakan tugas-tugas partai, termasuk melaksanakan tugas-tugas negara. Kami akan memberikan peluang, memberikan pembinaan kepada para kader untuk mencapai jenjang karir yang sesungguhnya sesuai dengan bidang profesionalismenya. Dan pada hari ini Titiang sengaja mengundang Bapak Wayan Gerdeg di sebelah kiri Titiang puniki. Beliau adalah mantan bupati 2 periode di Kabupaten Karangasem yang pada masa kepemimpinannya dipandang sangat berhasil membangun Kabupaten Karangasem. Kita semua tahu, dulu Karangasem adalah daerah yang terkenal karena penduduk miskinnya banyak. Tapi dengan kepemimpinan beliau selama 10 tahun, akhirnya Karangasem terangkat. Karena undang-undang, beliau tidak boleh lebih dari 2 kali. Kalau boleh, Tiang yakin beliau terpilih lagi, karena memang berhasil. Tetapi karena undang-undang beliau tidak boleh lagi. Namun demikian, sebagai pimpinan Partai Golkar, kami melihat potensi beliau. Beliau sukses di dalam membangun satu kabupaten, sukses membangun komunikasi dengan jajaran elit di Jakarta, dan juga merupakan tokoh, dan beliau kebetulan adalah Ketua Umum Persemetonan Sire Ari Kenuruhan. Jadi dengan demikian, ketokohan ini sudah tentu kita harus berikan apresiasi dan peluang. Dan Titiang memang berdiskusi dengan beliau untuk bisa berkenan ikut di dalam 2024. Dan beliau sudah menyatakan kesiapan untuk ikut di dalam pemilihan DPD RI Idedane Sareng Sami. Jadi oleh karena demikian kita membutuhkan di Bali ini tokoh-tokoh yang memang mempunyai kapasitas untuk tampil di DPD RI dari warga masyarakat Bali. Pak Gede Rizky puniki, beliau adalah Wakil Ketua DPD Golkar Korwil Kabupaten Kelungkung yang akan nanti kami tugaskan untuk
menjadi calon DPRD Provinsi Bali, Ida Dani Sarangsami. Kemudian Ibu Luh ini kami tugaskan untuk di kabupaten, di dapil beliau di kota. Kemudian ada Pak Wirianto, ada Pak Agung, kemudian Ibu Suwartini, sudah tentu juga pimpinan kecamatan, serta yang lain-lain. Oleh karena demikian, Titiang nenten berkampanye, tetapi Titiang hanya memberikan informasi bahwa inilah yang akan kita tampilkan. Termasuk Titiang juga nanti, karena Titiang adalah pimpinan ketua Golkar Bali yang sudah 2 kali menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Bali, sudah tentu Titiang berkewajiban memberikan suasana kaderisasi yang baik di internal Golkar, dan untuk selanjutnya Titiang nanti akan ikut di dalam pemilihan DPR RI dari Partai Golkar. Jadi melalui kesempatan ini juga Titiang sampaikan bahwa Astokare, hari ini kita semua sehat. Yadnya bisa kebahagiaan dengan baik. Kalau dulu 2020 semua tidak boleh dilakukan karena COVID-19. Jadi COVID-19 ini 2 tahun membuat semua kegiatan ekonomi kita terpuruk, semua kegiatan yadnya kita harus tertunda, semua pertemuan-pertemuan umum harus dibatalkan. Astokare sekarang COVID ini sudah bisa diatasi oleh pemerintah, oleh kita semua, dan sudah tentu atas kebijakan dari Presiden Republik Indonesia yang menugaskan menteri yang terkait untuk itu. Dan menteri yang ditugaskan sebagai pimpinan penanggulangan COVID-19 ini adalah Bapak Airlangga Hartarto, yang kebetulan beliau juga adalah Ketua DPP Partai Golkar dan Menteri Menko Perekonomian. Atas kepemimpinan beliau, akhirnya kita semua bisa seperti sekarang ini. Jadi kebijakan Presiden, kepemimpinan beliau sebagai pelaksana, dukungan masyarakat, akhirnya bisa kita menyelesaikan ataupun menjadikan COVID itu bukan lagi ancaman. Bahkan kemarin G20 ya, yang dihadiri oleh 17 kepala negara besar, itu bisa hadir dengan nyaman, damai. Itu pun karena kepemimpinan dan pelaksanaan dari kebijakan Presiden kepada menteri-menterinya, salah satunya kepada Bapak Airlangga Hartarto. Sehingga dengan demikian Titiang sebagai kader Golkar, pimpinan Golkar Provinsi, berpandangan bahwa beliau sangat layak menjadi Presiden. Sudah tentu pada saatnya nanti Titiang jagi nunas tatingan, nunas dukungan ring Ida Dani Sarangsami, Punapianto, Mang Dene, kader-kader Titiang sami, sana ditugaskan ring kabupaten, provinsi, pusat, termasuk pesawitran Titiang dengan Pak Wayan Gredeg ini bisa dilaksanakan sebagai calon anggota DPD RI. Om Swastiastu. Hari ini kita kader Partai Golkar bersama Pak Wayan Gredeg, kita bertemu dengan masyarakat Pengempon Ring Pura Golawah. Program ini akan kita tindak lanjuti, di mana Golkar peduli terhadap para pelayan umat yang bertangkil di pura-pura, bukan saja di Golawah. Kita akan nanti kembangkan juga di Sad Kayangan dan Dang Kayangan. Pertama dalam bentuk bantuan sosial, kemudian yang kedua memberikan bantuan kesehatan gratis dari Yellow Clinic Golkar Bali, dan sudah tentu juga pembagian sembako. Ini adalah wujud nyata dari kader-kader Golkar untuk membumikan doktrin karya dan kekaryaan sebagaimana diajarkan oleh Bapak Ketua Umum Bapak Airlangga Hartarto. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.
Makanya Tiang sampaikan di Golkar ini tidak ada yang begitu. Lurus margi yang nike, terus selanjutnya, nah ring 2024 pun niki Tiang nuna sekian semeton niki, sekian niki Pak Gede Rizky untuk di provinsi nggih, Pak Gede Rizky, Pangten lah DPR ganteng ya. Oke. Begitu niki Pak Wayan niki jadi ke DPD RI. Itu loh. Duluan benar. Jadi lah kadang nak sistem komando berikan reret gitu. Tapi lebih nyata langsung kan sampun Ben Bos yang rasakan. Kontek-kontekan sama Pak Bom nih. Oh gitu. Terus ibu lo kan di kabupaten, di kota ngedan di sini. Tapi menawi wenten di kota. Semeton dan nggih. Urusan sama Pak Tugas juga di kota ya. Di mana? Sini. Oh Banjaraka, apalagi gitu. Oh gitu. Nah niki berunding ya. Berunding, jangan saling saling seluk. Yang penting mudah-mudahan kita harapkan keduanya nih cager ini. Sengaja menghadirkan di sebelah kiri Tiang Pak Wayan Geredeg. Beliau ini adalah mantan bupati yang sangat sukses di Karangasem, dan beliau nanti kita harapkan membantu kita semua di pusat karena beliau adalah calon DPD RI untuk 2024. Tepuk tangan untuk beliau. Di DPD RI ini penting kita pegang oleh masyarakat Bali. Kalau sekarang ada 4, kita cuma pegang 3. Ya ini jengahang ragane sarang sami niki. Punapi antuk Bang Dene, kita juga keempatnya itu bisa kita dari warga Hindu. Dan kemudian sebelah kanan Tiang niki Pak Gede Rizky Permana, dia orangnya sangat aktif, seorang pengusaha yang cukup sukses ya. Kita harapkan beliau juga nanti kita calonkan di DPRD Provinsi mewakili Kelungkung. Ya, kemudian juga ada Bu Luh ini di kabupaten, DPRD kabupaten nanti di kota. Tapi sudah tentu teman-teman bisa membantu dengan relasi-relasi yang ada di kota yang berasal dari Banjarangkat. Nah, Tiang sendiri nanti berpaket dengan Pak Wayan niki, kalau beliau di DPD RI, Tiang nanti rencana di DPR RI untuk mewakili partai Golkar di tingkat pusat tahun 2024. Jadi Tiang taler nunas punapi antuk bersama-sama mandine sukses sehingga kita nanti ada dalam satu kolaborasi membangun Kelungkung ini, termasuk membangun Bali ini. Di samping itu juga Tiang sampaikan bahwa di Partai Golkar, Ketua Umum Bapak Airlangga Hartarto adalah figur yang memang kita sudah sepakat seluruh Indonesia, tidak ada satupun yang tidak sepakat untuk mencalonkan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia 2024. Dan ini merupakan kebanggaan bagi kita. Bersyukur kita sebagai kader Partai Golkar saat ini memiliki Ketua Umum yang mempunyai prestasi yang luar biasa. Beliau telah berhasil melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, disiplin dan profesional di dalam mengemban amanat pemerintah, loyal kepada pimpinan, dan di samping itu juga bukan saja diakui di tingkat nasional, di tingkat internasional pun beliau sudah diakui, terbukti mampu memimpin sebagai Menko Perekonomian, sehingga tugas-tugas yang diemban sangat berhasil. Seperti masalah COVID, kemudian masalah pemulihan ekonomi, kemudian masalah G20, kemudian juga masalah bagaimana memimpin kawasan ekonomi khusus. Dan ini semua adalah untuk menjaga martabat bangsa ini untuk tetap
maju dan berkembang. Oleh karena itulah kami sangat berharap semua pihak termasuk adik-adik semua kaum milenial di sini dengan sungguh-sungguh ikut membantu mensukseskan perjuangan beliau.